Hasto ini memfasilitasi tentang kaburnya Harun Masiku. Ada diskriminasi hukum sebenarnya. Sangat sulit sekali kita lepaskan bahwa persoalan ini adalah menyangkut persoalan politis, Pak. Pengaruh dari Joko Widodo. Tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara para politisi tersebut atau petinggi politik tersebut sedang terjadi gesekan atau tarik-menarik di antara mereka. Dibubarkan saja kabinet ini. Soal ditahannya Hasto Kristianto ya, Iya. Sekjen PDIP oleh KPK. Nah, kenapa kok Hasto yang ditahan? Bagaimana menurut Bang Juju? Iya kan, kalau kita belajar, Pak Edi juga backgroundnya politik kan begitu ya, waktu kuliah dulu. Saya kebetulan hukum. Antara politik dan hukum itu sesuatu yang satu mata uang ya, dua sisi mata uang tidak terpisahkan, katanya orang begitu. Jadi kalau ada kita bicara masalah perpolitikan, tentu tidak terkait atau tentu tidak terlepas dari masalah hukum. Juga pada waktu kita bicara hukum tidak terlepas dari masalah politik gitu. Jadi memang kalau Pak ya ditanyakan tentang kaitannya bagaimana ya, sepertinya kok tiba-tiba surprise buat kita ya. Tiba Pak Hasto langsung kemarin hari Kamis yang lalu ya. Hari Kamis itu tanggal 20 Februari 2027. Iya. Iya kan? Hari Kamis ya? Hari Kamis kan? Hari Kamis. Jadi baru 2 hari ya sampai hari ini. Langsung ditahan, diperiksa langsung ditahan. Kan pemeriksaan juga baru 2 kali yang akhir ini. Iya. Di mana pemeriksaan yang pertama itu sekitar akhir 2024 ya gitu. Kan kira-kira begitu. Sekitar Oktober atau November begitu. Dan langsung ditahan. Kan publik jadi bertanya-tanya nih Pak Yadi. Iya. Kalau kita melihat atau kita mengacu kepada kasus-kasus yang lalu yang dia periksa juga oleh KPK ya, kan ambil contoh lah misalnya yang sudah pernah diperiksa KPK misalnya Erlangga Hartarto misalnya begitu, misalnya Zulkifli Hasan kan, mereka yang tadi saya sebutkan itu sudah diperiksa, tapi kan itu hanya performa saja menurut saya begitu. Ya, tidak tahu dan tidak jelas kelanjutannya seperti apa mereka itu. Bagaimana status hukumnya sekarang ini, malah diangkat Menko atau Menteri oleh era kabinetnya Prabowo Subianto saat ini kan begitu. Nah, rakyat dikejutkan, publik dikejutkan dengan kasus Hasto ini yang dikaitkan dengan kasusnya larinya Harun Masiku. Nah, di mana diduga katanya Hasto itu memberikan fasilitas, memberikan peluang atas kasus Harun Masiku. Dengan larinya Harun Masiku sampai sekarang nggak ketahuan ujung pangkalnya, katanya itu sekitar 2020 ya, jadi hampir 4 tahun lebih kan begitu. Nah, kira-kira dikaitkan masalah itu Pak Yadi. Jadi karena sama-sama satu partai, sebetulnya kasus yang receh ya, PAW itu nilainya kan cuma 600 jutaan ya. Ya, kira-kira setengah M lebih dikit lah. Iya, gitu. 600 jutaan. Nah, kenapa nggak menyasar misalkan yang tadi disebutkan misalnya ya Erlangga atau tadi Gibran yang jelas-jelas sudah ada laporan juga oleh Ubaidillah. Atau sekalian bapaknya dong. Atau bapaknya, kaitan dengan PIK 2, PIK 3. Siapa bapaknya? Ya Joko. Mantan presidennya Pak Yadi juga tuh. Nah, kenapa nggak itu? Kira-kira dari tinjauan politik hukumnya bagaimana? Ya harusnya kalau kita bicara atau reverse kita kepada negara hukum, kita pasti adalah sampai sekarang masih sebagai negara hukum Pak ya, Pak Edi ya. Kita bukan negara komunis atau negara sosialis ya, bukan ya. Nah, kita negara hukum. Jadi harusnya kita mengacu kepada itu, kepada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45, di mana pasal 27 itu kan menyatakan kesamaan setiap warga negara di muka hukum kan begitu Pak. Ya, jadi itu yang harus kita terapkan sebetulnya seperti itu. Jadi artinya mereka yang disebutkan antara lain Hartarto, mungkin Zulkifli Hasan, mungkin siapa
dan banyak lagi yang kira-kira dimungkinkan akan bisa dijerat pada kasus korupsi atau hukum, itu ternyata kan diabaikan seperti itu. Malah sebagian besar mereka diangkat jadi menteri kabinetnya si Prabowo Subianto. Nah, tentu kita tidak bisa katakanlah menghindari begitu saja bahwa ini tidak terkait masalah politik, ya kan? Kenapa kok justru yang sekarang ya tanda kutip sebagai oposisi begitu, PDIP, yang diicar atau yang dijuju gitu Pak, langsung sekjennya yaitu Hasto Kristianto itu. Nah ini kan jadi timbul pertanyaan dari publik ya. Seharusnya tidak pandang seperti itu Pak. Equality before the law itu harusnya ditetapkan sama di muka hukum pada setiap orang seperti itu. Jadi ya kita bisa menebak kecenderungannya memang seperti itu Pak. Ada diskriminasi hukum sebenarnya seperti itu. Jadi istilahnya bahwa hukum di Indonesia memang belum menjadi panglima ya, masih menjadi alat kekuasaan ya. Ya bisa kita katakan seperti itu. Faktanya ya seperti ini dengan adanya kasus Hasto ini seperti itu. Padahal banyak kasus-kasus yang lain yang kita anggap ini harus lebih dulu ya diselidiki dan disidik begitu seperti itu. Nah kalau kita lihat ke belakang sedikit, ini kan kemarin katanya Megawati itu kan marah dengan ditahannya Hasto dan dia sudah menyurati seluruh kadernya di kepala daerah ya kan. Nah untuk menunda dulu ikut apa retret jadi Magelang begitu. Ya, nah itu kemarahan ini apakah nanti bisa berimplikasi politik yang lebih rumit atau lebih besar atau tidak kira-kira? Ya bisa tidak juga ya. Bisa tidaknya artinya kalau karena Hasto ini ditahan oleh KPK, atau KPK bisa bertahan kepada pendiriannya kepada berdasarkan hukum begitu, di mana Harto itu kan ditangkap berdasarkan memfasilitasi atau mempermudah seseorang untuk melarikan diri seperti itu katakanlah, disebut pasal 5 ayat 1 gitu kan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang KPK kan, Pak, seperti itu. Dan sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 seperti itu tentang KPK. Jadi bisa saja kalau mengacu kepada klausul tersebut di atasnya, tapi sangat sulit sekali kita lepaskan bahwa persoalan ini adalah menyangkut persoalan politis, Pak. Artinya PDI Perjuangan sebagai salah satu partai yang besar yang di dalam sistem pemerintahan kita, Pak ya, dan di dalam komposisi DPR juga ya, termasuk yang paling besar malah di DPR begitu, tidak bisa kita lepaskan bahwa ini ada unsur politisnya gitu kan, Pak. Ya, karena dengan tidak ikutnya artinya peran serta dari partisipasi jadi anggota dari wali kota, bupati ataupun gubernur dari PDI Perjuangan itu sangat berpengaruh sekali kepada konstelasi politik kita ke depan ini gitu. Oke. Nah, ada yang menarik juga. KPK kan selama rejimnya si Joko ini kan memang sudah dikebiri ya. Nah, salah satu contoh gini, kenapa harus Hasto? Sekali lagi kenapa harus Hasto? Kenapa nggak Firly Bahuri yang sekarang juga menjadi buron? Apakah karena memang ada perlakuan khusus? Ya ini kan menunjukkan yang tidak bisa dielakkan lagi bahwa penegakan hukum di negeri ini ya itu jelas tebang pilih ya. Firly Bahuri itu sudah lebih dari 1 tahun kasusnya ya, ibaratnya mangkrak begitulah di KPK ya, dari mulai era periode kepengurusan yang lalu sampai ke periode yang baru ini, baru mungkin baru 2 bulan ini ya Pak ya. Dan ini adalah presidium atau kepengurusan KPK yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari Joko Widodo, kan seperti itu, tidak bisa kita hindari lah Pak. Jadi artinya ada diskriminasi hukum tebang pilih terhadap hal ini ya. Kalau Pak ya ditanyakan kenapa nggak Firly, ya kita nggak tahu. Kita sebagai publik kita mengetahui harusnya ini ditegakkan secara konsekuen dong Pak, murni dan konsekuen kan begitu ya. Di mana Firly seharusnya sudah lebih setahun yang lalu dia ditangkap dan ditahan lah. Nah, sekarang bebas saja, kita nggak tahu itu apa kegiatan sekarang dan ada di mana, begitu Pak.
Berarti emang bahwa cengkeraman kekuasaan si Joko dalam rejimnya si Prabowo ini masih kuat ya. Artinya dia bisa memerintahkan KPK untuk menahan Hasto. Ya, tanda kutip memerintahkan kita nggak tahu, tapi paling tidak pengaruh ya. Sekarang anggota kabinet kita yang di Prabowo ini yang masih ada rekomendasi, katakanlah begitu, seperti itu, rekomendasi dari seorang Joko Widodo itu ada sekitar 10 orang lebih, Pak, boleh dikatakan, atau 12-15 orang seperti itu. Itu fakta loh, Pak ya, fakta ya. Karena mereka adalah anggota kabinet zamannya atau eranya Jokowi yang lalu. Jadi kalau artinya patut diduga bahwa ditahannya Hasto pada saat ini ada kemungkinan atau pengaruh dari Joko Widodo dan apa Pak, kroni-kroninya begitulah, kira-kira begitu. Itu sangat mungkin sekali. Oke, kalau kita lihat ini kan kemarin terdengar perseteruan sebetulnya ya kan antara Megawati, Joko Widodo dan Prabowo. Sebetulnya kalau dilihat dari fakta yang sebenarnya sekarang dengan ditahannya Hasto, sebenarnya yang sedang berkonflik itu siapa? Kalau menurut Pak Juju? Iya, artinya kan kalau kita bicara organisasi politik dalam arti partai politik, tentu yang besar kebetulan, yaitu adalah Gerindra saat ini yang sedang berkuasa, dan tentu dibayangi oleh PDI kan begitu. Baru Golkar lah kira-kira seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara para politisi tersebut atau petinggi politisi tersebut sedang terjadi gesekan atau tarik-menarik di antara mereka. Kepentingan politik seperti apa? Tentu dalam hal ini adalah kepentingan politik yang paling berkuasa, yaitu Gerindra, ya, di mana dia bisa menentukan kira-kira partai politik atau katakanlah orang-orang lawan politiknya gitu Pak ya, yang kira-kira perlu diwaspadai dan perlu dikasih peringatan, tanda kutip begitu ya. Peringatannya apa? Peringatannya nggak enak sekali Pak. Ditersangkakan dan ditahan begitu, kira-kira begitu. Jadi itu bisa saja terjadi. Apakah ini sebagai bargaining politiknya rejim Prabowo terhadap oposisinya Megawati? Ya, bisa kita katakan seperti itu, bahwa dengan upaya-upaya seperti itu, bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa apakah diharapkan nantinya dari partai PDI Perjuangan akan lebih melunak, akan lebih akomodatif lah seperti itu dengan sekjennya ditahan, atau ya kita sih berharap ya, kita kalau misalnya hukum ya tegakkan secara murni dan konsekuen, dilawan betul kalau memang Hasto merasa tidak bersalah, ya kan Pak. Jadi artinya bahwa penahanan itu tidak sah misalnya begitu, atau kalau perlu saling buka-bukaan saja, ya kan banyak juga borok-boroknya, mungkin borok-boroknya Prabowo Subianto dan kroni-kroninya kan gitu, dan dari Golkar mungkin seperti itu, ya tidak tahu kemungkinan, ya saling buka saja, dan saya rasa publik akan happy kok Pak, ya kan, jadi akan terbuka semua gitu, ya kalau perlu malah dibubarkan saja kabinet ini kan begitu. Kalau Megawati dibeginikan, diperlakukan seperti ini oleh Prabowo, kira-kira melawan nggak? Kalau menurut analisa politik saya, kemungkinan besar Megawati akan melawan. Yang pertama ditunjukkan dengan kasus retreat ini, yang tidak mengirimkan kepala daerahnya atau anggota-anggota partai politiknya ke Magelang kan Pak, gitu, seperti itu. Dan yang kedua adalah kemungkinan besar itu saudara Hasto begitu, Hasto Kristianto akan melakukan perlawanan dengan pra peradilan yang kedua, sehingga saya seperti itu. Jadi saya lihat tadi malam juga ya ternyata Megawati juga masih mengumpul Pak kader-kader utamanya Pak dari tingkat daerah, kabupaten maupun provinsi seperti itu. Ya kita nggak tahu isinya, tapi paling tidak itu merupakan suatu indikasi bahwa yang Bapak tanyakan tadi, Megawati akan mengadakan suatu perlawanan balik kepada rezim ini.